Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Lindan dari Universitas Islam Malam, Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mereview buku Manajemen Pelayanan Publik dari karangan Bapak Hayat. Mari kita lihat review. Buku Manajemen Pelayanan Publik yang bersampul didominasi dengan warna sedikit biru, sedikit putih, yang ditulis oleh Bapak Hayat. Kemudian yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers yang berjumlah 226 halaman. Pengarang buku ini ialah Bapak Hayat, seorang dosen di Universitas Islam Malang, merupakan pengarang buku ini. Selain aktif sebagai pengajar, Bapak Hayat juga melakukan penelitian dengan berbagai judul penelitian yang didanai oleh berbagai lembaga seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISMA. Kemudian tentang buku ini, buku Manajemen Pelayanan Publik ini merupakan karya pertama yang diterbitkan pada Januari 2017. Buku ini terdiri dari 6 bab yang menghadirkan pendapat-pendapat dari para ahli yang menjelaskan konsep dan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas. Buku ini mengupas manajemen dalam konteks pelayanan publik, termasuk kualitas, tata kelola yang baik atau good governance, dan peran aparat pelayanan publik. Buku ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat negara. Penulis menyajikan refleksi terhadap perubahan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Buku ini berusaha menciptakan prinsip-prinsip untuk mencapai pelayanan publik yang unggul, berkualitas, dan profesional. Isinya membahas perencanaan dan evaluasi terhadap aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. Buku ini membahas secara komprehensif proses manajemen pelayanan publik yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Buku ini juga menjadi referensi yang baik bagi pemerintah dalam mengelola manajemen pelayanan publik di instansi-instansi mereka. Buku ini direkomendasikan untuk dipelajari dan diterapkan dalam konteks birokrasi Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat, melakukan penilaian terhadap kinerja aparat sipil negara, serta menerapkan prinsip-prinsip good governance secara komprehensif. Isi buku yang pertama, pelayanan publik dan manajemen. Poin ini menjelaskan pengertian dasar pelayanan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pelayanan publik juga menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat korelasi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan diberikan kepada masyarakat. Manajemen yang baik merupakan awal dari pelayanan publik yang baik. Kinerja yang berkualitas akan melahirkan output yang berkualitas pula. Kedua, konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Bab ini menjelaskan konsep, fungsi, dan tujuan seorang pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep pelayanan publik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan penyelenggaraan negara. Fungsi pelayanan publik adalah memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Kemudian, tujuan pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, kinerja pelayanan publik. Kinerja adalah hasil kerja individu atau organisasi dibandingkan dengan yang seharusnya dicapai. Kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban mereka dengan baik. Kualitas kinerja pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan
pelayanan dan kontrol terhadap kinerja aparatur. Kemudian yang keempat, sumber daya aparatur pelayanan publik. Pada bab ini menjelaskan bahwa sumber daya aparatur pelayanan publik merupakan aspek penting bagi pelayanan publik yang ideal. Rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur memiliki peran strategis dalam pelayanan publik. Kompetensi menjadi tolak ukur dalam perekrutan aparatur yang mampu melayani masyarakat dengan profesional. Kemudian yang kelima, reformasi birokrasi pelayanan publik. Pada bab ini menjelaskan perubahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kebijakan juga berperan dalam menciptakan good governance. Dari kesimpulan tersebut, buku manajemen pelayanan publik ini memberikan argumentasi konsep dan tujuan pelayanan publik dari beberapa ahli. Buku ini menjadi landasan dan literatur bagi pemerintahan dalam mengaitkan kualitas pelayanan publik. Kelebihan buku ini adalah bahasa yang mudah dipahami dan mencantumkan pendapat penulis, namun terdapat pengulangan kata dan definisi yang serupa dari para ahli. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya review tentang buku ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.